Oke, kita akan bahas mengenai metode numerik ya untuk pembahasan kali ini dalam mata kuliah Matematika Teknik 2. Jadi, metode numerik yang akan digunakan ini adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa penyelesaian persamaan diferensial biasa boleh menggunakan cara analitik. Beberapa di antaranya mungkin kayak pemisahan variabel gitu ya, atau dengan koefisien tak tentu ya, dan berbagai macam lainnya. Nah, yang kali ini cara penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan metode numerik. Oke, secara numerik ya. Jadi untuk metode-metode numerik ini sendiri nanti ada beberapa di antaranya, yaitu metode Dirac-Tyler, metode titik tengah dan Heyns, kemudian ada metode Runge-Kutta. Kalau waktunya memungkinkan akan kita selesaikan sampai dengan Runge-Kutta, tapi yang untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode Dirac-Tyler. Nah, metode Dirac-Tyler ini nanti berdasarkan orde-ordenya. Untuk yang orde pertama, nama lainnya adalah metode Euler. Penulisannya Euler, tapi bacanya bisa Euler gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pembahasan mengenai metode numerik ini dimulai dengan pengenalan dari persamaan diferensial biasa. Tapi saya anggap kalian sudah belajar sebelumnya mengenai persamaan diferensial biasa, sehingga ini nggak perlu lagi kita bahas gitu ya. Karena di sini yang menjadi inti dari topiknya itu adalah membedakan persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial, dan juga membedakan antara persamaan diferensial biasa yang linear dan yang non-linear. Oke, jadi kita nggak bahas lagi ya. Yang kita jadi fokus hari ini adalah untuk si Dirac-Tyler-nya sendiri. Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja. Tujuan dari pembelajaran subbab 2 ini ataupun topik 2 ini intinya adalah menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode numerik gitu ya. Nah, yang hari ini mau kita bahas itu adalah yang menggunakan formula Euler dan juga yang menggunakan Dirac-Tyler. Euler ini adalah Dirac-Tyler tetapi orde 1 kan gitu ya. Tapi kalau Dirac-Tyler orde 2, 3 dan seterusnya kita bisa sebut sebagai Dirac-Tyler orde 2, Dirac-Tyler orde 3 gitu ya, tergantung penggunaannya seperti apa. Nah, untuk Dirac-Tyler secara umum biasanya diberikan suatu persamaan diferensial biasa ya, yang permasalahannya mungkin seperti ini. Jadi ada dy dx sama dengan fx y. Jadi untuk seterusnya, untuk dy dx itu notasi lain dari fx y. Kemudian diberikan juga nilai awal, yaitu yx0 sama dengan y0. Jadi nilai awalnya itu nanti kita pakai x0-nya berapa gitu ya, terus y0-nya berapa gitu. Solusi dari persamaan diferensial biasa tersebut itu diperkirakan pada setiap titik pangkal yang berbeda. Jadi titik pangkal yang dimaksud itu adalah di ada x0 gitu ya, terus ada x2, terus ada x3, dan kok x0 langsung ke x2, x0, terus ada x1, x2, dan seterusnya. Demikian juga di y-nya itu ada di y0, terus ada y1, y2, dan seterusnya. Nah, ini tergantung pada kebutuhan kita, mau titik mana aja yang mau kita perkirakan gitu ya. Nah, solusi-solusi ini akan dihitung dengan yang namanya ekspansi Dirac-Tyler yang terpotong. Oke, penjelasan lebih lanjut mengenai ekspansi Dirac-Tyler yang terpotong itu seperti berikut. Jadi, yx0 plus h sebagai solusi tadi ya, tentu saja ini merupakan nilai yang hampir sama dengan sigma dari h pangkat k dibagi k faktorial dikali dengan turunan dari dy dx untuk turunan ke k, dan diberikan nilai awal x0 dan y0, di mana k berjalan dari 0 sampai dengan n. Oke, atau dijabarkan ini adalah yx0 ditambah h dy dx, jangan lupa ada nilai awal x0 dan y0, ditambah h pangkat 2 dibagi 2 faktorial kali dengan turunan kedua dari dy dx, jangan lupa nilai awal x0 dan y0. Demikian seterusnya hingga berhenti di h pangkat n dibagi n faktorial dikali dengan turunan ke n dari si dy dx. Dan jangan lupa juga ada si nilai awal x0 dan y0-nya.
Nah, metode deret Taylor orde ke N ini menggunakan ekspansi deret Taylor terpotong orde ke N. Artinya gini, kalau kamu mau cari deret Taylor yang orde pertama, berarti kamu berhenti sampai di sini, di turunan pertama. Jadi rumusnya itu jadi YX0 ditambah H di YDX, terus berikan nilai awal X0 dan Y0. Berhenti, udah di situ aja. Kalau kamu mau sampai dengan orde 2, deret Taylor orde 2, berarti kamu harus berhenti di turunan 2. Nah, sampai sini berarti perhitungannya berhentinya gitu. Demikian seterusnya kalau mau sampai dengan orde 3, orde 4 sampai dengan orde ke N. Kayak gitu dia ya. Nah, jadi tergantung kamu mau pakai ordenya sampai dengan orde berapa. Makanya tadi kita sebut Taylor orde ke N ini menggunakan ekspansi dari Taylor terpotong orde ke N. Satu lagi jangan lupa, di sini saya pakai tanda hampir sama dengan. Ya, jadi ini adalah hampiran gitu. Ini bukanlah nilai sebenarnya, ini merupakan nilai perkiraan. Yang mana nanti akan mendekati nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya yang dimaksud adalah nilai yang didapatkan dengan cara analitis. Ya, jadi kayak kamu dikasih persamaan diferensial biasa, kamu selesaikan dengan cara, katakanlah dengan cara metode yang terpisah, terus udah gitu dikasih nilai awal, ya toh, masukkan nilai awal ke dalam solusi, didapatlah solusi dari si persamaan diferensial biasa. Nah, nilai itu yang disebut sebagai nilai analitis, atau nilai sebenarnya. Nah, kalau yang satu ini bukan nilai analitis, melainkan nilai perkiraan yang didapatkan dengan cara numerik. Nah, kalau gitu kita bahas metode Euler lebih lanjut. Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa metode Euler ini adalah metode yang menggunakan deret Taylor dan ordenya orde pertama. Nah, metode Euler ini terbatas hanya untuk mengerjakan bentuk yang PDB-nya konstan dan yang linear. Kalau non-linear kita nggak bisa lagi pakai di metode Euler. Nah, ada yang disebut dengan error. Oke, error ini sederhananya adalah selisih dari nilai sebenarnya terhadap nilai yang didapatkan secara numerik. Oke, selisih dari nilai sebenarnya terhadap nilai yang didapatkan secara numerik. Nah, itu yang kita sebut dengan error. Di sini metode Euler itu kan dia sampai dengan orde pertama. Jadi notasi untuk errornya adalah OH pangkat 2. Oke. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya nanti kamu Taylor-nya orde 2, errornya jadi apa? OH pangkat 3 gitu ya, tambah 1. Ini adalah notasi errornya. Kalau gitu, untuk metode Euler, untuk menentukan solusi dari YX0 plus H, itu boleh digunakan rumus YX0 ditambah H kali DYDX. Jangan lupa nilai awal X0 dan Y0, ditambah si errornya ini tadi, si OH pangkat 2. Perhatikan di sini kita nggak lagi menggunakan tanda hampir sama dengan, melainkan tanda sama dengan. Yang berarti bahwa nilai sebenarnya itu ekivalen dengan nilai hampiran. Atau bukan nilai hampiran ya, atau nilai yang didapatkan dengan cara numerik. Ditambah si errornya, si selisih ini tadi, gitu. Jadi makanya kedua ruas ini, kedua-duanya adalah sesuatu yang ekivalen. Gitu ya. Untuk notasinya masing-masing, XN diperoleh dari X0 ditambah NH, YN diperoleh dari YXN, gitu ya. Terus udah gitu, DYDX ini sebagai notasi dari FXI YI. Oke, dengan kata lain, kalau misalnya nanti dalam rumus kamu menggunakan FXI YI-nya, ya gunakan ini aja, si DYDX ini. Sehingga metode Euler secara umum dirumuskan sebagai YI plus 1 sama dengan YI plus H dikali FXI YI. Oke. Nah, ini tadi ya si metode Euler secara umum. Terus kalau misalnya gini, saya punya permasalahan PDB orde pertama ya, bahwa turunan pertama dari YX sama dengan FXY, nilai awal Y0 sama dengan YX0 gitu ya. Kita disuruh menentukan YI sama dengan Y dikali X0 ditambah IH untuk I berjalan dari 1, 2, dan seterusnya. Kita tahu dengan menggunakan metode Euler kita peroleh Y0 atau nilai awalnya itu dari YX0, kemudian untuk YI plus 1 itu diperoleh dari YI ditambah H dikali FXI YI.
Kalau misalnya saya ngambil nilai YI saja, berarti gimana nih? Kalau saya ngambil YI aja ya berarti kan ini ya. Dianggap I-nya sama dengan 0 kan? Jadi YI. Oh, bukan. Saya berbicara hal yang berbeda. Maaf. Bukan. Jadi pokoknya kalau ini dengan menggunakan metode Euler gitu kan, menentukan YI plus 1-nya sama dengan YI plus H dikali fxi YI. Oke, kalau gitu biar lebih gampang memahami mengenai metode Euler ini sendiri, kita gunakan interpretasi dalam satu ilustrasi lah ya. Jadi tadi kita udah tahu nilai awal x0 y0, yang titiknya kira-kira di sini nih. Habis itu kita tentukan x1 y1 sedemikian, dimana kemiringan antara x0 y0 dengan x1 y1 itu adalah fx0 y0. Oke, kemiringannya dinotasikan sebagai fx0 y0. Terus antara y0 dengan y1 ini adalah suatu selisih yang dinotasikan sebagai h dikali kemiringannya tadi fx0 y0. H ini didapat dari mana? Didapat dari selisih antara x0 terhadap x1. Gitu ya. Nah, jadi urusan y1, urusan untuk menentukan y1 itu berarti kita harus punya y0 dan x0. Ya, jadi harus ada y0 ditambah h dikali fx0 y0. Oke, lanjutkan. Kalau gitu, kalau misalnya kita urusannya dengan x2 y2, maka kemiringan antara titik x1 y1 terhadap x2 y2 itu adalah notasi dari fx1 y1. Oke, di mana nilai dari y1 terhadap y2 memiliki selisih yang dinotasikan dengan h kali fx1 y1. Ingat, hanya dari mana? Hanya adalah selisih dari x1 dengan x2, yang mana selalu sama ya, kalau h ini selalu sama. Sudah? Nah, jadi untuk menentukan Y2, ini urusannya adalah Y1 ditambah H dikali fx1 Y1. Kayak gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu interpretasinya dalam bentuk grafik. Contohnya misalnya gini, gunakan metode Euler untuk menentukan PDB, untuk menyelesaikan PDB di dx sama dengan 1 plus x pangkat 2, di mana nilai awal diberikan Y1 sama dengan negatif 4. Titik-titiknya itu dikasih Y untuk 1,01, Y1,02, dan Y1,03. Oke, perhatikan di sini bahwa dy dx ini akan kita gunakan sebagai fxy, kan gitu ya. Terus nilai awal Y1 sama dengan minus 4, yang berarti bahwa x0 sama dengan 1, Y0 sama dengan minus 4. Oke, nah terus x-nya ini berjalan ke x1. X1-nya nanti 1,01, x2-nya 1,02, terus x3-nya 1,03. Nah, masing-masing x tersebut memberikan selisih nilai yang sama, yaitu h, di mana h-nya sama dengan 0,01. Dapatnya kan dari sini kan, selisih antara 1,02 dengan 1,01 itu 0,1. Demikian juga selisih antara 1,01 terhadap 1, dia adalah 0,1. Jadi hanya sama dengan 0,1. Jadi penyelesaian lengkapnya kayak gini. So, fxy sama dengan 1 plus x pangkat 2, x0 sama dengan 1, y0 sama dengan minus 4, hanya sama dengan 0,01. Dengan menggunakan metode Euler, kita tahu bahwa y plus 1 sama dengan y plus h dikali fxi y. Oke, kita ke langkah penyelesaiannya ya, ke iterasinya. So, langkah 1, itu kita cari yang namanya y1. Karena tadi sudah diketahui y0. So, y1 diperoleh dari, gitu ya, anggap dalam hal ini, kalau kamu mencari y plus 1 sebagai notasi y1, i-nya itu sama dengan 0, kan gitu ya. Jadi, y-nya adalah y0-nya. Jadi makanya, untuk menentukan y1, itu diambil dari y0 ditambah h dikali fx0 y0. Nah gitu, jadi i-nya ini turun 1 derajat dari yang kita cari gitu. So, y1 sama dengan y0 ditambah h fx0 y0. Masukkan masing-masing nilai, y0 diketahui minus 4, hanya 0,01, terus udah gitu fx0 y0
Oke, ini diperoleh dari rumus yang ini. Dalam hal ini, ganti nilai kalau ada X, kalau ada Y terhadap X dan Y yang diberikan. Jadi dalam hal ini kita memberikan nilai fx y-nya sebagai fx0 y0. Tapi karena di rumus ini hanya pakai X kan berarti 1 ditambah kasih nilai x0. X0 tadi diketahui sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 pangkat 2. Jadi secara lengkap ini adalah minus 4 ditambah 0,01 dikali 1 tambah 1 pangkat 2. Atau hitungan akhirnya bukan total juga sih, hasilnya gitulah ya, sama dengan minus 3,98. Lanjutkan dengan langkah 2, jadi menentukan Y2. Y2 diperoleh dari ini ya, masih sejalan dengan si metode Euler-nya tadi ya. Dianggap berarti I-nya sama dengan berapa kalau gitu? Sama dengan 1. YI plus 1 sama dengan 2. Sama dengan Y2, berarti I-nya sama dengan 1. Jadi, menentukan Y2 itu diambil dari nilai Y1 ditambah H dikali Fx1 Y1. Nah, Y1 dari nilai ini, yang tadi di langkah sebelumnya, minus 3,98. Di sana dia. Udah. Terus udah gitu H nilainya tetap, selisihnya tetap, yaitu 0,01. Sekarang Fx1Y1 itu diambil dari Fxy dengan mensubstitusi masing-masing nilai X dan Y sebagai X1, Y1. Dalam hal ini kita mengganti X-nya sebagai nilai X1. X1 tadi berapa? X1 berarti dia harus loncat kan? Ditambah 0,1. Karena diketahui X0-nya sama dengan 1, X1-nya adalah 1,01. So, ini nilainya jadinya 1,01 pangkat 2. Tentukan nilai ini dapatlah minus 3,9598. Lanjut dengan langkah ketiga, masih tetap menggunakan metode Euler. Jadi Y3 adalah Y2 ditambah H, Fx2 Y2. Y2 dari mana? Dari langkah sebelumnya, minus 3,9598 ditambah H-nya 0,01. Terus udah gitu Fx2 Y2 berarti mengganti 1 plus X pangkat 2. X-nya disubstitusi sebagai si 1,02. Karena kan di X2 ya, kalau itu ya 1,02. Jadi 1,02 pangkat 2. Dapatlah nilai minus 3,9394. Nah, kalau gitu kita udah nemu Y1, Y1,01, Y1,02 kan gitu ya. Terus Y1,03-nya kita nggak tulis. Tapi dilanjutkan nanti dapatlah nilai Y1,03 atau sebagai nilai Y4. Nah, saya langsung ringkas aja ke jumlahnya. Ke jumlahnya lagi, dari ke hasilnya masing-masing gitu ya. Jadi untuk X masing-masing diberikan 1, terus ada 1,01, 1,02, 1,03. Didapatlah nilai YI-nya masing-masing sebagai berikut. Nah, apa arti dari hasil yang kita punya ini? Kalau mau coba bandingkan dengan nilai sebenarnya, kita bisa lihat bahwa penyelesaian secara analitis dari fungsi ini untuk I masing-masing 0, 1, 2, dan 3 adalah minus 4, minus 3,98, minus 3,959, 9595, terus minus 3,9394. Ini bukan analitis ya, ini dengan numeriknya yang tadi ini. Nah, kalau yang nilai sebenarnya, dia penyelesaiannya seperti ini. Ya, untuk XI masing-masing diberikan, solusinya itu dapatnya ini, min 4,00, min 3,97990 ya, dan seterusnya. Terlihat bahwa di beberapa hasilnya ini ada beda kan. Ini nggak ada untuk yang min 4, masih oke. Ini ya selisihnya 0,001 gitu kan. Terus kalau ini hampir sama. Nah, yang ini agak banyak nih bedanya nih. Bedanya banyak. Nah, beda ini tadilah yang kita sebut sebagai nilai error. Ataupun ada juga buku yang menyebut sebagai nilai galat katanya ya. Gitu ya, nilai galat. Atau merupakan nilai selisih dari nilai sebenarnya dengan nilai yang diperoleh dengan cara numerik. Gitu. Nah,
Selanjutnya, kalau mau digambarkan grafiknya, ya kira-kira kayak gini lah ya bentukannya. Nih. Oke, ini bisa menggunakan program MATLAB. Oke. Nah, jenis-jenis error, mungkin ini sedikit saya bahas, ada 3 ya, yaitu error pemotongan lokal, error pemotongan global, dan error pembulatan. Masing-masing error pemotongan lokal itu disebabkan karena deret Taylor yang terpotong untuk menghitung X, T tambah H dalam satu langkah. Terus error pemotongan global ini adalah pemotongan terakumulasi dalam banyak langkah. Lalu yang ketiga adalah error pembulatan. Error pembulatan disebabkan karena banyaknya digit biner yang terhingga sebagai representasi angka. Error ini dapat diakumulasi dan ditambah pada langkah yang berikutnya. Ini cuman gambarannya aja ya mengenai jenis-jenis error, kita akan bahas lebih banyak tentang ini. Nah, kita lanjut dengan si orde 2, Taylor orde 2. Kalau tadi kita sudah bahas Taylor orde pertama atau nama lainnya adalah Euler. Jadi gini, kita dikasih persoalan DY/dX yang boleh dinotasikan sebagai FYX, di mana nilai awalnya diberikan YX0 sama dengan Y0. Oke. Metode dari Taylor kedua itu ekspansinya adalah YI plus 1 sama dengan YI ditambah H DY/dX ditambah H pangkat 2 dibagi 2 faktorial kali dengan turunan kedua dari DY/dX ditambah errornya tadi ya, yang dinotasikan dengan OH pangkat 3. Ini errornya ya. Sedemikian. Jadi kedua ruas ini ekuivalen. Kalau ini nggak ada ya baru kita kasih tanda hampir sama dengan, karena itu merupakan nilai hampiran. Nah, tapi gini. Di sini kita harus gunakan turunan kedua dari DY/dX. Nah, turunan kedua dari DY/dX ini harus diturunkan secara analitik ataupun harus diturunkan secara biasa gitu, ya kan? Caranya harus cara biasa. Bagaimana kita menentukan turunan dari suatu DY/dX. Oke, ini yang orde 2. Kalau gitu orde 3, ya. Persoalannya masih sama, diberikan DY/dX sama dengan FYX, diberikan nilai awal YX0 sama dengan Y0. Jadi metode untuk Taylor orde ketiga ya, itu turunannya sampai dengan turunan ketiga, dan jangan lupa ditambah dengan error yang dinotasikan dengan OH pangkat 4. Oke. Di mana di sini turunan kedua dari DY/dX, turunan ketiga dari DY/dX itu juga diturunkan secara analitik. Jadi ternyata walaupun cerita mengenai numerik gitu ya, kita kira tadi nggak akan menggunakan analitik, sebenarnya tetap akan bukan membahas juga sih, tetap akan meminjam metode yang analitik. Oke, tapi kayaknya nggak akan banyak kok itu. Nah, kalau gitu, untuk orde yang lebih tinggi, metode dari Taylor ini, kita harus menentukan turunan dari fungsi sampai dengan turunan yang ke n. Jangan lupa errornya itu nambah 1 derajat. Errornya itu nambah 1 derajat, jadi ada OH pangkat n plus 1. Terus udah gitu, turunan 2, turunan 3, turunan ke n dari Y terhadap X itu perlu diturunkan secara analitik. Jadi ya ini nggak akan terbatas hanya sampai dengan 2 dan 3 aja. Walaupun sebetulnya yang kita mau pakai dalam pembahasan ini hanya sampai 2 dan 3 ya. Tapi kalau misalnya kamu mau coba cari yang keempat, kelima, keenam, 7, itu juga nggak dilarang gitu. Tapi tetap polanya sama, polanya tetap seperti ini. Nah, lebih lanjut mengenai deret Taylor orde yang lebih tinggi, bahwa orde tinggi yang di deret Taylor itu lebih akurat daripada si Euler. Euler kan cuma orde 1, orde pertama. Namun turunan kedua, ketiga, dan orde yang lebih tinggi itu harus diturunkan secara analitis. Dan mungkin tidak mudah caranya. Ya, saya nggak bilang susah. Saya nggak bilang mudah, tapi ya mungkin tidak mudah caranya. So, demikian ya. Jadi makanya kalau mau cari yang lebih akurat, kita gunakan deret yang ordenya tentu lebih tinggi. Kayak gitu dia ya. Oke. Nah, sebagai contoh,
Gunakan metode Dirac-Tyler untuk menyelesaikan dx dt ditambah 2x pangkat 2 tambah t sama dengan 1 untuk nilai awal x0 sama dengan 1. Hanya kita gunakan 0,01. Ini kita pakai order 2 kan. Berarti akan melibatkan turunan kedua gitu ya. Maka kamu harus cari turunan kedua dari x terhadap t. Kenapa demikian? Perhatikan bahwa di sini variabel independennya itu t, variabel dependennya itu x. Jadi yang mau ditentukan itu kan turunan kedua dari x terhadap t. Gitu. Nah, kalau gitu kita tuliskan kembali ya tadi soalnya dx dt tambah 2x pangkat 2 tambah t sama dengan 1, diketahui x0 sama dengan 1. Sehingga dx dt adalah bentuk yang ekuivalen dengan yang di atas ini. Dx dt ini sama dengan 1 dikurang 2x pangkat 2 dikurang t. Jelas ya, karena kan ini bentuknya ekuivalen dengan yang di atas. Sehingga turunan kedua dari x terhadap t, ini kita turunkan aja sekali lagi kan gitu ya. Nah, jadi 1 kalau diturunkan terhadap t sama dengan 0. Terus 2x pangkat 2 kalau diturunkan terhadap t, ini tuh ininya dicari dulu nih turunannya kan terhadap x kan, jadi 2x pangkat 2 kalau diturunkan terhadap x kan 4x. Jangan lupa tuliskan notasi dx dt. Oke, karena gini, ini kita punya variabel itu di x, tetapi diturunkannya terhadap t gitu. Makanya penulisannya tuh jadi kayak gini, 4x dx dt, tanda negatifnya jangan lupa. Oke, sekarang negatif t diturunkan terhadap t, berarti negatif 1. Oke, atau boleh dituliskan kembali fungsi ini sebagai 0 kurang 4x kan minus 4x nih. Dx dt yang ini 1 kurang 2x pangkat 2 dikurang t, 1 kurang 2x pangkat 2 dikurang t, terus dikurang 1. Oke, sehingga kita udah punya fungsi dari turunan kedua x terhadap t. Kalau gitu, dengan menggunakan rumus dari Dirac-Tyler, orde kedua, kita tahu bahwa xi plus 1 ditentukan oleh xi ditambah h kali 1 negatif 2xi pangkat 2 negatif ti. Ya, ini datangnya dari mana? Ini dari si dy dx. Oh, sorry, ini bukan dy dx ya. Ini berbicara dx dt berarti. H dikali dx dt ditambah h pangkat 2 per 2 dikali turunan 2 dari x terhadap t. Oke. Yang mana nilainya itu diambil dari sini. Ini sebenarnya gini aja nih. Min satunya dia pindahin ke depan, min satunya ke depan, min 4x, bla 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 segala macamnya tetap sama posisinya. Oke? Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan xi plus 1. Oke? Xi plus 1. Nah, kalau gitu, langkah pertama, kita tentuin x1. X1 itu diambil dari Oke, jadi kayak gini ya langkahnya. Xi plus 1 itu kalau misalnya kita mau menentukan x1, berarti kita anggap i-nya sama dengan 0, kan gitu. Berarti x1 sama dengan x0 ditambah h dikali 1 dikurang 2x0 pangkat 2 dikurang t0 ditambah h pangkat 2 per 2 kali min 1 min 4 x0 kali 1 dikurang 2x0 pangkat 2 dikurang t0. Ya enggak? Karena dianggap i-nya sama dengan 0. Nah, masukkan masing-masing nilainya jadi kayak gini. Ya, didapatlah 0,9901. Lanjut ke langkah 2. Berarti kita gunakan rumus x2. Dalam hal ini kita anggap i sama dengan 1. Jadi kalau menentukan x2, ini diambil dari x1 ditambah h dikali 1 dikurang 2x1 pangkat 2 dikurang t1 ditambah h pangkat 2 per 2 dikali min 1 dikurang 4x1 terus dari gitu kali 1 dikurang 2x1 pangkat 2 dikurang t1. Dapatlah dia seperti demikian. Oke, sehingga nilainya sama dengan 0,9807. Saya yakin di langkah ketiga kalian udah mulai terbiasa. Jadi untuk menentukan x3 kita anggap i-nya sama dengan 2. Jadi kalau gitu x3 sama dengan x2 ditambah h dikali 1 negatif 2 x2 pangkat 2 negatif t2 ditambah h pangkat 2 per 2 dikali min 1 min 4 x2
1 dikurang 2x2 pangkat 2 dikurang T2. Sehingga dapat hasilnya ini, 0,9716. Oke? Udah ketemu X1, udah ketemu X2, udah ketemu X3. Kalau gitu, sebagai ringkasan dari hasilnya, kira-kira kayak gini ya. Untuk masing-masing nilai T, baik itu T0 sampai dengan T3, T0, T1, T2, T3, didapatlah nilai solusinya gitu ya, solusi di titik-titik tersebut sebagai X0, X1, 2, dan X3. Seperti demikian. Oke, itu yang Taylor Orde 2. Nah, terkadang kalau misalnya udah angkanya udah banyak banget kayak gini, kita boleh gunakan MATLAB. Jadi kalau udah pakai MATLAB kan kita mau gunakan bahkan n sampai dengan 100 pun bisa aja, karena ya udah biarin komputer yang menghitung kan gitu. Yang penting kita masukin inputnya tuh benar. Misalnya gini, kita mau menyelesaikan suatu persoalan PDB di mana diberikan dV dt sama dengan 1 negatif 2V pangkat 2 dikurang T dengan nilai awal V0 sama dengan 1. Oke, TI itu sama dengan 0,01 ya. TI sama dengan 0,01 dikali I ternyata ya, sorry. Nah, terus udah gitu I-nya sama dengan gitu ya, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 100. Kita pengen cari sampai dengan nilainya 100. Kita butuh sampai 100 gitu lah ya. Nah, kalau gitu, kita boleh tuliskan programnya sebagai berikut. Jadi kita punya F. F ini sebagai fungsi yang dua peubah tadi ya, yang 1 dikurang 2 kali V pangkat 2. Saya yakin udah mahir lah ya baca notasinya. Ini untuk kali, ini untuk pangkat. Jadi 2 kali V pangkat 2 dikurang T. Itu sebagai fungsi kita. Sebagai fungsi dua peubah kita. Berarti ini Fp, T ya. Atau Ft, V. Yang mana independennya? Yang mana independennya? Oke. Nah, terus ya kita punya T dan P. Kita punya T dan P. Kita punya T dan P. Dalam hal ini T-nya adalah sebagai dependen atau independen nih T-nya? T-nya itu yang independen, V-nya yang dependen. Nah, jadi dituliskan kayak gini ya. Kutip T, kutip V. Terus udah gitu H-nya adalah 0,01 karena selisihnya 0,01. Untuk nilai awal T diberikan sama dengan 0, untuk nilai V-nya sama dengan 1, ini juga sebagai nilai awal, sehingga T1 sama dengan T dan V1 sama dengan V. Ini pakai yang kapitalnya ya untuk fungsinya. Nah, I berjalan dari 1 sampai dengan 100. V itu akan sama dengan V ditambah H dikali dengan F TV. Ya, jadi dia V ini sebagai yang dependen, dia kan dihitung dengan menggunakan V yang sebelumnya kan gitu ya. V yang di nilai sebelumnya ditambah sama H dikali dengan FTV. Terus T berjalan sebagai independen, dia berjalan sama dengan T ditambah H. Oke, T ditambah H. Habis itu TI plus 1 sama dengan T, terus udah gitu VI plus 1 sama dengan V. Jadi maksudnya yang digunakan ya, V dan T yang digunakan itu diambil dari ini tadi, rumus yang kapital T dan kapital V. Kita akhiri programnya. Kalau penjelasannya lebih lanjut mungkin dia kayak gini. Jadi kita definisikan PDB-nya di atas sini, terus udah gitu kita berikan nilai awalnya di sini. Udah gitu ini untuk menyimpan informasinya sebagai huruf kapital. Terus inilah iterasinya gitu. Ini berulang-ulang nanti berjalan. Ini adalah loop utama. Kemudian metode Euler-nya itu ada di sini.
gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti ini akan berakhir pada saat I sama dengan 100 gitu. Jadi ini diulang terus sampai dengan dapat nilainya 100. Karena kan bisa aja kita mau coba, kita perlu nilai sampai dengan I-nya itu sampai dengan 100 gitu. Sampai dengan 200 juga bisa. Tergantung lah ya, tergantung kebutuhan Anda. So, di dalam grafik kita bisa tuliskan, kita bisa gambarkan solusinya kayak begini nanti ya dari program MATLAB-nya sendiri. Oke. Terus udah gitu, baik, kayaknya untuk Euler dan Taylor itu aja ya, untuk Euler dan Taylor pembahasannya. Nanti yang akan kita bahas adalah metode titik tengah dan Heun dan metode Runge-Kutta. Nah, metode titik tengah ini punya keistimewaan di mana keakurasian dari metode Taylor orde 2 kita tidak perlu menghitung turunan orde 2. Istimewanya di situ. Jadi kita nggak pakai cara analitik lagi. Tapi tetap akurat. Nah, terus sudah gitu di metode Runge-Kutta, di sini keistimewaannya adalah pada saat kita menggunakan metode Taylor orde 2, kita nggak perlu menghitung turunan untuk orde yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi ya itu untuk si di tengah serta Runge-Kutta. Kalau misalnya sempat waktunya akan dibahas sampai dengan Runge-Kutta, sampai dengan akhir dari pembahasan mengenai metode numerik gitu ya. Oke, jadi sepertinya itu aja untuk hari ini. Ya itu dah ya. Untuk hari ini sampai dengan itu aja dulu. Jangan lupa belajar di rumah gitu ya, diulang-ulang, dilengkapin catatannya. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan kepada saya. Dan juga kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Kalau begitu, demikian. Sampai bertemu pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.